Menteri Koordinator Bidang Pangan melakukan kunjungan kerja ke pabrik PT Garam di Kabupaten Sampang, Madura, guna memastikan percepatan transformasi industri garam nasional menuju swasembada pada 2027. Kunjungan tersebut tepatnya pada Minggu, 8 Maret 2026. Kunjungan itu menjadi bagian dari implementasi Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional atau P3N. Tujuannya memperkuat produksi garam dalam negeri sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor. Menko Pangan Zulkifli Hasan juga mengajak para petambak garam rakyat untuk berperan aktif dalam menyukseskan agenda swasembada garam nasional. Dan untuk informasi selengkapnya, Tribuners, kami telah terhubung dengan rekan Hanggara Pratama dari Tribun Madura. Selamat siang rekan Hanggara, silakan dengan laporan selengkapnya. Baik, terima kasih rekan Iraka dan selamat siang Tribuners dimanapun berada. Dan dalam peninjauan tersebut, Zulkifli Hasan menekankan pentingnya transformasi industri di tubuh PT Garam agar mampu meningkatkan kapasitas produksi sekaligus memperkuat kontribusi terhadap perekonomian daerah, khususnya di Pulau Madura yang dikenal sebagai salah satu sentra garam nasional. Pemerintah juga mendorong pembangunan serta penguatan fasilitas produksi garam di sejumlah daerah yang dinilai memiliki potensi besar, diantaranya seperti Gresik, Jawa Timur, serta sejumlah wilayah lain di Indonesia. Kemudian kedatangan Zulkifli Hasan juga dalam rangka mendukung target swasembada, sehingga para petambak garam rakyat juga didorong untuk meningkatkan pengolahan tambak agar produktivitas dan kualitas hasil panen semakin baik. Melalui langkah tersebut, pemerintah pusat menargetkan pada 2027 kebutuhan garam nasional dapat dipenuhi sepenuhnya dari produksi dalam negeri, sehingga hasil panen petambak garam terserap secara optimal oleh industri. Demikian rekan Iraka, kembali ke studio. Wakil Bupati, TNI kita, pada teman-teman media, saya hari ini berada di Madura, tepatnya di Kabupaten Sampang, Kecamatan Camplong, ya, tempat PN Garam. Kita sudah ada instruksi Bapak Presiden, ya, 2027 harus tidak impor garam lagi, ya. Bahkan sebetulnya sudah sebelumnya, cuman karena kita tidak berhasil ada relaksasi, masih boleh sampai 2027. Harusnya 2024 terakhir, ya. Nah, oleh karena ini kita minta percepatan pada PN Garam untuk kita melakukan produksi garam nasional. Salah satunya di Sampang, Madura ini, ya. Nah, kita juga lagi mengembangkan di Rote, juga di Gresik. Kalau saudara lihat tadi, lihat, ya, pabriknya ini luas sekali. Kalau sekarang itu kan nggak begini lagi. Ya, saya lihat yang swasta itu di Pandeglang itu, ya, dia tempat air laut diolah langsung jadi garam industri, putih bersih, jadi bisa mengandung sesuai apa yang diperlukan, NaCl dan seterusnya. Jadi saudara seperti di sini di Madura ini totalnya bisa berapa Pak? 500.000 ya? 500.000 ton, ya. Kalau garam ini kita butuhnya hampir 3 juta, hampir 3 juta ton per tahun, jadi masih kurang banyak. Nah, karena sekali lagi perlu percepatan, itu juga akan berdampak terhadap ekonomi yang rakyat yang ada di sekitar situ. Saya kira demikian, saudara. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Menko, tanggapan atas kejadian AS Amerika, apakah ada sama pangan dampaknya ini? Izin. Ya, jadi serangan Amerika Israel terhadap Iran, dampak terhadap pangan, alhamdulillah. Karena Bapak Presiden ini sudah memperkirakan akan terjadi peristiwa seperti ini, maka kebijakan kita sudah diantisipasi. Maka pertama kita harus swasembada pangan dulu. Jadi swasembada pangan dulu. Tadinya 4 tahun, kita kebut 1 tahun. Jadi aman. Beras kita banyak, lebihnya 4 juta.
aman, beras aman, jagung aman, ya, garam aman, semua aman. Dan memang juga ada juga yang impor yang kita nggak bisa tanam seperti terigu. Terigu kan kita nggak bisa tanam, nggak tumbuh di sini. Itu datangnya bukan dari Timur Tengah, tapi datangnya dari Eropa, bahkan dari Kanada. Jadi aman, tidak usah khawatir mengenai persediaan stok untuk sembako pangan kita bulan puasa ya menjelang Lebaran tersedia cukup dan terjangkau aman. Siap. Jelas ya? Pak Menko, soal stok garam, stok impor garam, apa langkah pemerintah agar kualitas garam rakyat bisa standar untuk industri? Yang pemanfaatan teknologi tadi sudah nanti dari laut diolah, itu sudah akan. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih.